Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Terakhir kita membaca beberapa hadis di bab at-targhib fi makarimil akhlaq, anjuran atau motivasi kepada akhlak yang mulia. Terakhir kita membaca hadis nomor 1521 atau nomor 1329 1328, dan malam hari ini kita membaca hadis 1329. Penulis berkata, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia agama. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang singkat ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, hadis ini adalah dalil tentang agungnya dan mulianya paham terhadap agama. Jadi paham terhadap agama itu adalah sesuatu yang agung di dalam Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bi khairan, barang siapa yang inginkan kebaikan padanya, Allah pahamkan dia agama. Nah, ini menunjukkan ini perkara yang agung. Lalu kata penulis kitab Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram, kata beliau, alladzi yashmalu usulul iman wa syara'i'ad din wa syara'il islam wa haqa'iqal ihsan. Dan fiqhud din atau tafaqquh fid din, al-fiqhu fid din itu paham dalam masalah agama itu mencakup paham, mengerti tentang pokok-pokok agama, permasalahan iman, permasalahan akidah, dan juga meliputi syara'il Islam, syariat-syariat Islam, dan juga meliputi hakikat ihsan. Nah, kalau kita cermati kalimat dari pensyarah ini, usulul iman, maka ini adalah rukun iman. Jadi fiqhud din itu tidak hanya tentang fikih. Kalau dikatakan fiqhud din, maka maksudnya lebih umum, mencakup semua hal dalam agama ini. Tidak hanya masalah fikih, misalnya tata cara sholat, hukum sholat atau tohara, kemudian misalnya juga tentang puasa, tentang zakat. Tidak hanya itu, tapi semua
bagian agama ini disebut dengan fiqhuddin. Al-fiqhu fid din. Oleh karena itu penulis menyebutkan di dalam kitab ini, al-fiqhu fid din itu mencakup atau meliputi pokok-pokok keimanan, atau dengan bahasa lainnya rukun iman. Mencakup juga syariat Islam, atau dengan bahasa lain rukun Islam. Dan juga meliputi ihsan. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang cukup panjang. Hadis Jibril, ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW dalam rupa laki-laki yang bersih, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam bersih, tidak seorang pun dari sahabat yang mengenalnya. Padahal kalau dilihat dari tampilannya seolah-olah dia tidak datang dari jauh. Sebab kalau dia datang dari jauh, pastilah pakaiannya itu kusut masai, pasti lusuh. Rambutnya juga akan kusut kalau dia memang dari perjalanan jauh. Tapi melihat pakaian yang bersih rapi, rambutnya yang rapi, seolah-olah dia tidak dari jauh. Tapi herannya, kata Umar, tak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Jibril datang pada Rasulullah, lalu Jibril bertanya tentang Islam. Rasulullah sebutkan satu persatu rukun Islam yang 5. Kemudian Jibril bertanya tentang iman. Rasulullah sebutkan rukun iman yang 6. Kemudian Jibril bertanya tentang ihsan. Rasulullah sebutkan pengertian ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, pasti manusia tidak melihat Allah. Yakinlah Allah selalu melihatmu. Kemudian Jibril juga bertanya tentang kapan terjadi kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Lalu Jibril bertanya, sebutkan tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat akan datang. Rasul sebutkan beberapa tanda-tandanya, di antaranya jika seorang wanita melahirkan tuannya, atau seorang budak wanita melahirkan majikannya. Kemudian juga jika orang-orang yang bertelanjang kaki, orang-orang miskin, kemudian berlomba-lomba membangun gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang tinggi, dan semuanya sudah terjadi. Di akhir hadis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kepada Umar terutama yang ada di situ yang meriwayatkan hadis ini, menanyakan, tahukah engkau siapa orang tersebut? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu setelah berlalu sekian lama, Rasulullah mengatakan bahwa yang datang tersebut, kata Rasulullah, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Dan yang diajarkan Jibril mencakup semuanya, mencakup rukun Islam, rukun iman, ihsan. Dan ketika berbicara tentang rukun Islam, itu adalah pokok-pokok dari rukun Islam. Bukan berarti ibadah-ibadah yang lainnya tidak dibahas. Tapi barang siapa yang rukun Islamnya dijaga dengan baik, maka niscaya ibadah yang lain pun akan berusaha dijaganya. Kemudian begitu juga dengan rukun iman. Pokok-pokoknya ada 6, cabang-cabangnya banyak. Jadi hadis ini, kata penulis kitab Tawdihul Ahkam, menunjukkan agungnya paham terhadap agama. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya penamaan al-fiqih, karena Rasulullah menyebutkan yufaqihu fid din, penggunaan nama atau istilah fikih, bahwasanya yang dimaksud dengan fikih menurut sebagian para ulama itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-far'iyyah an adillatiha at-tafsiliyati bil istidlal. Itu istilah yang digunakan oleh ahli usul fikih. Fikih itu adalah ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat yang lebih cenderung kepada cabang-cabangnya. Fikih cabang, bukan pokok, bukan dasar agama. Dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan pendalilannya. Itu definisi usul fikih. Ini istilah yang digunakan khusus oleh ulama usul fikih. Jadi kalau
Sebenarnya ini pembahasannya mungkin sebagian orang agak rancu, agak susah memahami. Dalam Islam itu ada fikih. Fikih itu hukum-hukumnya. Kemudian ilmu yang dengannya seorang bisa mengambil kesimpulan tentang suatu hukum dari dalil-dalil, itu ilmu usul fikih. Fikih misalnya berwudu untuk sholat hukumnya apa? Itu fikih. Kemudian metode penetapan hukum ini itu disebut usul fikih. Ini perbedaannya. Metode penetapannya, bagaimana cara pengambilan dan menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada, itu disebut dengan usul fikih. Penulis menyebutkan di sini bahwasanya fikih yang jika dimaksudkan itu adalah ilmu tentang hukum-hukum, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya, maka itu adalah, kata beliau, fa inna hadza innama huwa istilahun khas hadithun li ulama'i usul fiqh. Ini adalah istilah khusus yang baru, maksudnya muncul belakangan, dan istilah ini dibuat oleh ulama-ulama usul fikih. Jadi sebenarnya ketika ada istilah-istilah yang baru, tidak mesti istilah itu dikatakan ini bid'ah. Contoh, sebagian orang yang berusaha menanamkan kebencian kepada pembagian tauhid menjadi 3. Kata mereka, dahulu tidak ada, di masa Rasul tauhid dibagi 3. Penggunaan istilahnya belum ada, tapi secara pemahamannya sudah ada. Begitu juga dengan fikih, dengan usul fikih. Dahulu itu tidak ada disebutkan kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah itu disimpulkan oleh ulama belakangan untuk memudahkan orang-orang dalam memahami hukum-hukum agama. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Dengan semakin berkembangnya umat Islam, kemudian umat Islam itu dari berbagai suku dan dari berbagai bahasa, tidak semuanya mengerti bahasa Arab, tidak semuanya mahir berbahasa Arab dengan baik. Kemudian juga untuk memudahkan, maka dibuatlah berbagai ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ditetapkanlah hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis yang lemah, hadis ini hadis yang hasan, dan sebagainya, hadis yang mutawatir. Itu ilmu istilah yang belakangan, tapi itu ilmu atau istilah yang digunakan untuk memudahkan, untuk membantu dalam memahami agama ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, kata penulis, dalla mafhumul hadis ala anna man a'rada 'anil fiqh fid din. Pemahaman hadis ini menunjukkan, yang dipahami dari hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang berpaling dari memahami agama. Hadis ini mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Maka sebaliknya, pemahaman sebaliknya kata penulis, barang siapa yang berpaling atau tidak mau memahami agama, tidak mau memahami ilmu-ilmunya, annallaha ta'ala lam yurid bihi khairan, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Allah tidak hendaki kebaikan. Ada orang-orang yang sama sekali tidak tergerak hatinya, dia tidak tahu, dia jahil dalam banyak hal yang seharusnya menjadi bagian dari kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, tapi sama sekali tak ada keinginan untuk belajar. Contoh yang tidak mungkin seorang itu lepas darinya adalah tentang tata cara berwudu yang benar. Karena setiap hari seorang mukminah itu wajib menunaikan salat 5 kali sehari semalam. Dan syarat sah salat itu adalah suci dari hadas. Mau tidak mau berarti setiap akan salat dia wajib dalam keadaan suci. Salah satu caranya adalah berwudu.
Maka berwuduk pun wajib dipelajari oleh setiap individu. Memahami, mempelajari, menguasai tata cara berwuduk yang benar itu fardu ain. Tidak mungkin diwakilkan. Tidak mungkin salah seorang di antara antum mengatakan kawannya, nanti saya mau salat, antum ya yang mewakilkan wuduknya. Tidak mungkin. Karena wuduk itu fardu ain. Wajib. Begitu juga dengan salat fardu. Salat 5 waktu itu fardu ain. Maka memahaminya, tafaqquh atau memahaminya, mempelajarinya, memahami tata cara salat yang benar itu fardu ain. Karena tidak mungkin seorang mewakilkan salatnya. Nanti Isya biar kamu saja yang salat, gantikan saya. Tidak mungkin. Harus setiap orang yang menunaikan salatnya. Maka ini adalah perkara yang juga fardu ain wajib. Sebagian orang kadang tidak tergerak. Tidak tergerak untuk berusaha mencari tahu apakah selama ini tata cara salatnya sudah benar, apakah tata cara berwuduknya sudah benar. Tidak berusaha mencari tahu. Dari kecil begitu saja sampai dia tua. Ketika ada yang mengingatkan, dari dulu orang tua kami begini juga. Ini hal yang keliru. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kebalikannya, orang yang tidak mau memahami agama ini, apalagi perkara-perkara yang menjadi fardu ain baginya, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Ini salah satu poin yang dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini. Kemudian pelajaran yang keempat, kata penulis, al-ulumus syar'iyyah minal a'malin nafi'ah al-muta'addi naf'uha. Ilmu-ilmu syariat itu atau ilmu-ilmu agama itu termasuk amalan-amalan yang bermanfaat, yang manfaatnya itu bisa menyebar. Ada sesuatu yang bermanfaat hanya untuk pelakunya saja. Contoh salat, puasa, salat fardu atau salat itu hanya untuk pelakunya saja. Puasa hanya untuk pelakunya saja. Tapi ada amalan-amalan yang manfaatnya juga akan menyebar. Kalau yang berkaitan dengan harta, sedekah, zakat, itu amal soleh yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Atau kalau di sini disebut oleh Syekh, oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam, adalah al-ilmu atau ulumus syar'iyyah. Itu amal soleh yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain juga. Kenapa demikian? Kenapa? Karena orang yang menguasai ilmu syar'i, dia punya kewajiban untuk mengajarkannya. Bentuk manfaatnya bisa dengan pengajaran, atau ta'lifan, atau menulis ilmu yang dikuasainya dituliskan, atau qada, atau ketika dia diberikan amanah sebagai hakim, sebagai qadi, lalu memutuskan perkara dengan amanah, atau ifta, atau seorang yang alim yang memberikan fatwa ketika ada masalah-masalah hukum yang perlu ditanyakan, lalu ditanyakan kepada orang yang alim ini, dia memberikan jawaban, memberikan fatwa. Nah, ini sebabnya ilmu syar'i itu adalah amal soleh. Menguasai ilmu syar'i adalah amal soleh yang manfaatnya bisa juga dirasakan oleh orang lain. Lalu kata penulis, fahiya minal a'malil baqiyati ba'da wafati sahibiha. Dan ilmu-ilmu syar'i ini juga termasuk bentuk amal yang terus pahalanya mengalir setelah pelakunya atau pemiliknya wafat. Jadi orang yang memiliki ilmu lalu diajarkannya, walaupun dia sudah wafat, tapi pahalanya terus mengalir. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Jadi antum-antum, bapak ibu semuanya, ikhwah dan akhwat, pahami keutamaan yang luar biasa ini. Kalaupun tidak
menjadi seorang ustadz yang tampil di mimbar, duduk di hadapan jamaah, bukan berarti pintu dakwah tertutup untuk antum. Dakwah itu tidak hanya di mimbar. Dakwah itu tidak hanya di hadapan jamaah, tapi bisa kepada keluarga, bisa kepada teman, kepada tetangga. Ketika seorang bekerja, bisa di dunia kerjanya dia sempatkan untuk berdakwah. Dan dakwah yang paling luar biasa itu adalah dengan memberikan teladan atau contoh. Orang sehebat apapun ilmunya, kalau dia tidak memberikan contoh yang baik, orang pun akan susah untuk menerima. Cuma pandai bicara aja, kata orang. Dia lebih parah daripada, tapi dakwah yang luar biasa dan paling mudah mengenai itu adalah dengan memberikan contoh yang baik. Ketika ada yang berdakwah misalnya tentang wajibnya bagi para wanita muslimah menutup aurat, lalu ternyata istrinya atau anak gadisnya keluar rumah tidak menutup aurat dengan sempurna, atau ketika ada yang berdakwah harus memiliki akhlak yang mulia. Seorang muslim itu akhlaknya harus akhlak yang mulia. Lalu ternyata dia ketika bertemu dengan orang jarang bertegur sapa, mengucapkan salam seperti berat dan sebagainya. Tentu orang akan menilai, cuma pandai bicara saja, prakteknya nol. Maka dakwah yang luar biasa itu adalah dengan memberikan teladan. Betapa banyak orang-orang mendapatkan hidayah karena melihat orang-orang di sekitar yang memberikan contoh yang baik. Dahulu ketika saya tinggal di Panam, sebelum tinggal di Rumbai, di awal-awal saya kembali ke Pekanbaru, saya tinggal di komplek perumahan di Jalan Raja Wali Sakti, perumahan Alamanda. Jadi ada tetangga saya non-muslim, Nasrani. Setiap bertemu lewat, saya selalu menyapa, walaupun tidak salam. Selalu saya apa? Sampai di suatu sore ketika saya belajar mengemudi mobil, terjadi insiden. Mobil saya nyenggol salah seorang siswa SMK Taruna yang ada sekolah SMK Taruna di Raja Wali Sakti Panam itu. Jadi mereka marah-marah. Kebetulan bapak ini lewat. Bapak ini turun dari motornya, langsung dia marah ke orang itu. Dia cakap, ada apa ini? Ini tetangga saya ini. Jangan macam-macam kalian, ini warga sini, tetangga saya. Itu contoh. Karena hanya kena sering menyapa, tegur. Pak gimana? Udah tua, sehat. Dari mana? Yang penting nyapa saja. Tapi sampai dia begitu melihat. Kenapa? Karena bapak ini sopan. Kata dia, banyak orang-orang yang seperti bapak ini tidak pernah negur. Banyak orang-orang kan kalau di sana banyak jamaah yang sudah jenggotan, pakai peci, celana cingkrang. Karena itu tidak jauh dari Umar, Jalan Raja Wali Sakti. Jadi dia heran, ini beda. Kenapa sering menegur? Kalau lewat depan rumahnya dia nyapa. Heran, itu menurut penilaian dia. Nah, jadi memang ternyata teladan itu, contoh itu adalah media dakwah yang luar biasa. Dan salah satunya juga berdakwah itu tugas setiap muslim, walaupun dia bukan orang yang alim menguasai banyak ilmu. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi apa yang antum kuasai, apa yang antum ketahui tentang agama ini, sampaikan. Hendaklah saya belum hafal juz 30. Tidak ada syaratnya seperti itu. Hendaklah saya belum hafal hadis arba'in. Tidak ada syaratnya. Apa yang antum ketahui, sampaikan. Tebarkan. Dan insya Allah itu luar biasa. Contoh yang sederhana saja, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu pahalanya terus mengalir. Kalau di antara jamaah punya anak kecil di rumah, jadikan anak ini sebagai sumber amal jariah. Apa caranya? Ajarkan dia Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu surat yang wajib dibaca di dalam setiap salat. Jadikan anak-anak kecil di rumah kita, anak kita atau siapa saja, pertama kali mereka mendapatkan ilmu menghafal Al-Fatihah dari kita. Ketika dia salat, maka pahalanya mengalir terus sampai akhir hayatnya. Lalu dia ajarkan lagi mungkin ke anaknya atau ke orang lain dan sebagainya, mengalir terus ke orang yang pertama kali mengajarkannya. Bayangkan seumur hidupnya berapa kali dia mengerjakan salat, berapa banyak pahala yang mengalir. Jangan sampai anak sendiri dapat atau menguasai Al-Fatihahnya dari sekolah, dari guru di sekolah. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa berharga ini. Itu contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian pelajaran yang kelima, kata penulis, littafaqquh fid din turukun wa asbab. Untuk memahami agama ini ada jalan-jalan dan sebab-sebabnya, ada cara-cara dan sebab-sebabnya. Man akhadha biha najah. Barang siapa yang mengambil sebab-sebab, menempuh jalannya lalu melaksanakan sebab-sebabnya, najah, dia akan berhasil dalam mempelajari agama ini. Wa hasala lahul fiqhu tamu fi dinillah, dan dia mendapatkan pemahaman yang sempurna terhadap agama Allah ini. Lalu penulis menyebutkan satu persatu cara yang harus ditempuh. Faminha, di antara cara dan sebab yang dengannya seorang itu bisa memahami agama dengan baik, taqwallah ta'ala. Taqwallah ta'ala, bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya? Betul-betul menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini taqwallah ta'ala wal ikhlasu fillah. Betul-betul ketika ilmu itu dituntut, dipelajari, dicari, dikuasai untuk bertakwa kepada Allah, ikhlas dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu dahulu para salaf mengatakan, fa inna hadzal amr, sesungguhnya ilmu ini atau perkara ini, ma'a taqwallahi katsirun, jika diiringi dengan takwa kepada Allah maka dia banyak. Fa inna qalila hadzal amr, sesungguhnya sedikitnya ilmu ini jika diiringi dengan takwa maka banyak. Wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalilun, sedangkan banyaknya ilmu tapi tanpa diiringi dengan takwa maka tidak ada apa-apa, sedikit. Ilmu yang banyak tadi, orang yang menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai berbagai bidang ilmu agama, tapi tidak terlihat padanya takwa kepada Allah, maka tidak ada artinya. Sedangkan orang yang menguasai sedikit saja, dia hanya tahu tata cara salat yang benar, tapi dia jaga salat 5 waktunya, dia sungguh-sungguh menyempurnakan salat-salatnya dengan salat-salat sunnah, gemar bersedekah, rajin berpuasa. Kemudian ketika dia sudah mulai merasa nikmat dia membaca Al-Quran, dia gemar membaca Al-Quran, padahal tidak menguasai banyak ilmu. Tapi yang sedikit itu, kata para salaf, jika dilandaskan dengan takwa maka dia banyak nilainya di sisi Allah. Tapi yang banyak tadi jika tidak diiringi dengan takwa, sedikit nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu yang pertama harus diiringi, harus didasarkan kepada takwa dan ikhlas. Fala yuridu bihi illa wajhallah wad daral akhirah, dia tidak menginginkan dengan ilmu yang dipelajarinya itu kecuali wajah Allah dan kehidupan akhirat. Kemudian juga di antara perkara yang dengannya seorang itu bisa berhasil dalam menimba ilmu, wa minha sulukut turuqil mustaqimah fit tahsil, harus menempuh jalan yang istiqamah, yang lurus, yang benar dalam menimba ilmu. Apa maksudnya? Kata penulis, fayuna awwalu talabihi bil mukhtasarat. Ketika dia belajar, ketika dia pemula awal belajar itu, mulailah dengan yang ringan-ringan, yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas. Jangan mau belajar
awal belajar langsung ilmu yang tinggi-tinggi pembahasannya, yang berat-berat, kitab-kitab yang besar, tidak. Metode para ulama, saya sering sekali mendengar dan membaca ketika ada yang meminta nasihat dari para ahli ilmi. Bagi pemula itu apa kitab-kitab yang harus dipelajari, kitab akidah apa, fikih apa, hadis apa, semuanya selalu menasihati mulai dari yang paling ringan. Wah, kamu kan jenius, pintar, bisa langsung Sahih Bukhari. Kamu hebat, bisa langsung Alfiyah Ibnu Malik, misal dalam bidang nahwu. Tidak begitu, tapi selalu semuanya menganjurkan yang ringan-ringan. Dalam misalnya akidah, Kasfus Syubhat, Ushulus Salasah, Kasfus Syubhat, misalnya Al-Qawaidul Arba, naik lagi ke yang lain, Kitab Tauhid dan seterusnya. Kemudian hadis, misalnya hadis Arba'in dan sebagainya. Terus Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, yang ringan-ringan terlebih dahulu. Jadi salah satu caranya demikian. Kemudian menghafal ringkasan-ringkasan atau tulisan-tulisan singkat tapi mengandung isi yang luas, atau yang disebut dengan matan. Dan matan ini ada yang berbentuk syair, ada yang berbentuk syair, padahal hanya pendek. Seperti kalau dalam ilmu tajwid Tuhfatul Atfal, itu kan pendek, syair, tapi syarahnya berpuluh-puluh halaman. Kalau dalam ilmu nahwu, Alfiyah Ibnu Malik syair 1000 bait Alfiyah, tapi syarahnya ada yang berjilid-jilid. Tapi ketika hafal matannya itu, kemudian dia pelajari syarahnya, dia paham, tersimpulkan dalam hanya 1000 bait. Pembahasan yang berjilid-jilid tersimpulkan dalam 1000 bait. Itu dahulu kebiasaan para ulama seperti itu. Di sini pun Syekh juga menasehatkan seperti itu. Belajarlah, mulailah dari yang ringan-ringan. Kata beliau, jangan langsung kitab yang besar sehingga membuat fokus itu buyar. Kata beliau, akhirnya yang ini tidak dikuasai, yang ini juga tidak mahir, selesai belajar tidak ada ilmunya. Ini faedah yang kelima dari hadis yang pendek tadi, atau faedah terakhir. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 1330 atau hadis 1523. Jadi beda kitab atau beda cetakan penerbit, beda. Yang mentahkik itu ulama yang memeriksa ulang manuskrip kunonya. Kadang ada perbedaan dalam penomoran hadis. Hadis 1330. Ini nomor yang ada di kitab Tawdihul Ahkam. Sedangkan di kitab Bulughul Maram yang ditahqiq oleh ulama yang lainnya, hadisnya nomor 1523. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia di sini dalam lafaz yang umum, berarti mencakup semuanya, termasuk akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ada beberapa pelajaran yang disimpulkan dari hadis ini. Yang pertama, akhlak yang mulia itu, akhlak yang baik itu adalah gambaran batin, adalah gambaran batin manusia. Maka seseorang itu pada hakikatnya, kata penulis kitab Tauhidul Ahkam,
terdiri dari jasad dan jiwa. Ada jasad tanpa jiwa? Atau jiwa tanpa jasad? Tidak ada. Terdiri dari jasad dan jiwa. Jasad itu diketahui dengan penglihatan mata kita. Terlihat, oh si fulan itu tampan, si fulan ini tinggi, ini pendek, ini gemuk, ini hitam, ini putih, ini rupawan. Terlihat dengan mata kita. Sedangkan jiwa mudrakatun bil basirah, maka itu diketahui dengan basirah, dengan apa istilah kita itu, mata hati istilah kalau sebagian orang ya, mungkin dia melihat seorang tingkah lakunya dan sebagainya, dan itu dinilai dengan basirah, tidak hanya dengan penglihatan mata saja. Wa likulli wahidin minhuma hay'atun wa sur, dan baik itu jiwa ataupun jasad itu punya bentuk dan rupanya. Apakah dia baik ataupun dia buruk. Fal khuluq, maka akhlak sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya tidak ada yang paling berat timbangan amalnya kelak kecuali akhlak yang mulia. Maka akhlak itu adalah ibarat sesuatu yang ada pada jiwa, yang sudah ada pada jiwa. Dan itu jika itu memang sudah ada pada seorang itu keluar, muncul begitu saja, spontan, tanpa dibuat-buat. Dan tanpa butuh kepada pikiran atau kepada perencanaan. Seperti itu biasanya akhlak, baik itu yang buruk maupun yang baik, keluar begitu saja. Jadi dalam bahasa Arab al-khuluq, sesuatu yang ada pada seseorang kadang muncul begitu saja, tanpa ada direncanakan, tanpa ada dipikirkan, tanpa ada direncanakan, tanpa ada dipikirkan, keluar begitu saja. Maka jika itu sesuatu yang bagus, dinamakan dengan akhlak yang baik. Jika itu sesuatu yang buruk, dinamakan dengan akhlak yang buruk. Dan itu ada pada setiap orang. Pelajaran yang kedua atau poin yang kedua, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya akhlak yang baik itu adalah perbuatan yang baik, al-amalul jamilah, perbuatan-perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, tingkah laku yang muncul dari jiwa yang baik. Itu akhlak yang baik, kata penulis. Lam yahmil ala suduriha talabul mukafaah, yang mana ketika itu muncul dari seorang, dia bukan karena ingin sesuatu balasan, karena memang akhlak memang sudah seperti itu, dan bukan karena riya atau sum'ah, karena memang sudah spontan saja keluar, tidak ada saya lakukan ini biar orang-orang kagum dengan saya, tidak demikian. Kalau riya kan seperti itu, saya lakukan ini biar orang-orang tahu siapa saya. Tapi kalau itu betul akhlak sesuatu yang muncul tanpa harus direncanakan. Dan hebatnya akhlak ini, ada yang memang Allah ciptakan seorang membawa akhlak tersebut. Ada akhlak yang didapatkan dengan cara dibiasakan. Contoh, ada orang yang memang dari sananya sudah dia penyabar, tak pernah dia terlihat marah. Tidak terlihat, jarang sekalipun ada marah, tapi jarang. Tapi ada orang yang gampang marah, tapi dia bisa merubahnya dengan membiasakan diri mengendalikan emosinya. Lama-lama terbiasa, akhirnya dia menjadi orang yang penyabar.
Padahal bergejolak amarahnya, tapi dia tidak perlihatkan. Dia tidak ungkapkan. Ada orang yang memang terbiasa tutur katanya itu sopan dari kecil sampai dia sudah tua pun biasa. Ada orang kadang-kadang tutur katanya kasar, tapi ketika dia tahu keutamaan menjaga lisan, pahalanya, kemudian juga buruknya dampak lisan yang tidak dijaga, lalu dia berusaha melatih dirinya untuk selalu menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya sampai akhirnya dia terbiasa. Nah, jadi akhlak itu ada yang memang pada sebagian orang sudah terbiasa dari kecil, ada yang memang didapatkan dengan banyak melatih diri dengan akhlak tersebut. Ada yang orang dari kecil itu pemurah, dermawan, biasa. Ada yang memang dia harus melatih diri, rajin memberi dan sebagainya. Kemudian pelajaran yang terakhir, kata penulis, wa fil hadis dalilun ala anna al-insana idza fa'ala al-khaira bida'in min khuluqin lam yaktasibhu. Di dalam hadis ini dalil bahwasanya seseorang itu jika melakukan suatu kebaikan karena suatu akhlak yang dia belum memilikinya atau belum mendapatkannya, belum ada padanya. Akhlak yang dia ada tapi dia bukan karena dia usahakan. Innama fatarahu Allah Ta'ala alaih, tapi sungguhnya itu sesuatu yang memang telah Allah ciptakan ada pada dirinya, bukan karena dia yang usahakannya. Anna lahu ala dzalika ajran, maka dia mendapatkan ganjaran. Saya ulangi, kata penulis, annal insana, bahwasanya seseorang idza fa'alal khair, jika melakukan suatu kebaikan, bida'in min khuluqin, dengan dorongan suatu akhlak, lam yaktasibhu, bukan akhlak yang dia dapatkan dengan melatih atau membiasakan diri. Wa inna ma fatarahu Allah Ta'ala alaih, tapi akhlak itu memang akhlak yang Allah telah ciptakan dia dengan akhlak tersebut. Sudah ada dari dia, sudah terbiasa tanpa dia berusaha. Contoh misalnya ada sebagian orang yang mudah tersenyum, mudah wajahnya ketika bertemu dengan orang selalu baik wajahnya, tidak dibuat-buat dengan siapa saja, bahkan orang marah ke dia, dia senyum juga, tidak dia cemburu dan sebagainya. Ada sebagian orang luar biasa, disakiti orang tapi dia santai saja. Nah, yang seperti ini kata penulis, anna lahu ala dzalika ajran, maka dia tetap mendapatkan pahala. Falau lam ya'lam annahu min ahli hadzal khuluqil kan, walaupun dia tidak tahu, dia tidak sadar, dia tidak menyadari kalau dia ternyata salah seorang yang memiliki akhlak yang mulia tersebut, tanpa dia sadari, karena sudah menjadi kebiasaan baginya. Sudah menjadi kebiasaan ketika bertemu orang selalu bertegur sapa, selalu dengan wajah yang berseri-seri, tidak dibuat-buat. Padahal itu akhlak yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Bayangkan sampai Allah memberikan pahala sedekah hanya untuk senyum, wajah yang baik ketika bertemu dengan saudara kita. Wa annahu jadirun bih lima jubila alaih, dan itu pantas dia dapatkan karena apa yang telah ada pada dirinya. Nah, ini poin ketiga dari hadis kedua yang kita baca malam hari ini. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Ya, baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis 1331. Ini hadisnya pendek-pendek tapi luar biasa. Hadisnya pendek-pendek. Hadis yang berikut ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Bayangkan pendek, 3 kata. Al-haya'u minal iman, muttafaqun alaih. Malu itu bagian dari iman. 3 kata, al-haya'u minal iman, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang dipetik dari hadis ini, kata penulis, al-haya'u khuluqun karimun. Al-haya', malu, itu adalah akhlak yang mulia, yang
akan menyebabkan seseorang memiliki akhlak malu ini menjauhi sesuatu yang buruk, karena dia malu. Orang yang pada dirinya ada rasa malu, bahkan ingin marah saja malu rasanya. Malu dia malah terlihat marah, merasa bagaimana gitu marah di depan orang. Ingin berkata-kata buruk, malu. Akhirnya dia tidak mengeluarkan kata-kata buruknya. Ingin membalas keburukan orang lain, malu. Masa ustadz pendendam misalnya, kalau dia seorang ustadz, lah masa seperti itu. Nah, malu sehingga dia tidak berbuat demikian. Banyak hal-hal yang dengan malu, kalau malu pada tempatnya, sehingga hal tersebut membuat seorang meninggalkan berbagai keburukan. Wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dhi haqqin, dan rasa malu itu juga melarang seseorang atau mencegah seseorang untuk melalaikan hak orang lain. Karena malu, ketika dia menzalimi orang lain dia malu. Ketika dia tidak memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya, dia malu. Ini salah satu keutamaan sifat malu yang ada besar. Li'alla yu'abu ala fi'lil khabih. Kenapa malu? Dia malu kalau dia dicela ketika melakukan perbuatan yang buruk tadi. Nah, seorang mukmin itu harus demikian. Malu ketika dia berbuat buruk, apapun bentuk keburukannya. Baik keburukan itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah atau berkaitan dengan muamalah kepada sesama manusia. Orang yang ada rasa malu padanya, dia tidak akan berani berbuat demikian. Malu. Mau melalaikan kewajibannya kepada Allah, dia malu. Dan tentu rasa malu yang paling besar itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat khianat kepada manusia, dia malu. Mau berbuat curang kepada manusia, dia malu. Dia malu kepada manusia dan malu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wal haya'u wa in kana fitratan, dan sifat malu itu meskipun itu fitrah, hukum asalnya fitrah, illa annahu yahtaju ila iktisabin wa tanmiyatin liyakmul, akan tapi butuh kepada iktisab, diusahakan dan terus ditumbuhkan rasa malu agar semakin sempurna sifat malu yang ada pada diri seseorang. Karena rasa malu ini jika tidak dipupuk, lama-lama akan hilang. Sehingga kalau hilang rasa malu, nah masuk waktu Isya dia masih keluyuran kemana-mana. Tapi alhamdulillah hari ini, malam ini waktu Isya masuk kita berada di dalam masjid. Baik, silahkan muadzin mengumandangkan adzannya. Setelah adzan kita lanjutkan membaca faedah dari hadis ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sifat malu. Selain hadis yang tadi kita baca, al-haya'u minal iman, malu itu adalah bagian dari iman. Masih banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan sifat malu. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu. Hadis ini hadis riwayat Muslim, atau dalam lafaz yang lain, al-haya'u kullu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Maksudnya sifat malu yang pada tempatnya, sifat malu yang benar. Maka kulluhu khair, semuanya baik atau membawa kebaikan semuanya. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal haya'a minal iman, bahwasanya sifat malu itulah bagian dari iman. Annal haya'a wal imana qurina jami'an, bahwasanya sifat malu dan iman itu diiringkan, digandengkan. Fa idza rufi'a ahaduhuma, jika salah satunya diangkat, rufi'al akhar, maka terangkat juga yang lainnya. Jika imannya tinggi, maka sifat malunya juga semakin tinggi, semakin kuat. Begitu juga seseorang yang selalu menjaga sifat malunya itu akan menjaga imannya, karena dia akan terhindar dari banyak keburukan. Dan ketika seseorang meninggalkan berbagai keburukan lalu beralih kepada ketaatan, maka ini akan meninggikan keimanannya. Bukankah iman itu bertambah dengan ketaatan?
dan berkurang dengan maksiat, sedangkan sifat malu akan mencegah seorang dari berbuat maksiat dan akan memotivasinya atau menggiring untuk berbuat ketaatan. Maka iman dan malu itu dua perkara yang selalu beriringan. Ini Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa iman itu dan malu dua hal yang disebutkan atau dua hal yang beriringan. Jika salah satunya naik tinggi, yang lain juga ikut terangkat. Kemudian juga sifat malu itu perhiasan yang paling berharga. Ini Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib. Rasulullah bersabda, "Maka al-fahsyu fi syai' illa syanahu." Tidaklah keburukan itu atau perbuatan suatu yang keji itu ada pada suatu melainkan akan membuat dia semakin buruk. Wa maka al-haya'u fi syai' illa zanahu. Dan tidaklah sifat malu itu ada pada seseorang atau ada pada suatu melainkan makin memperindahnya, makin menghiasinya menjadi suatu yang indah. Nah, ini keutamaan sifat malu yang ada pada manusia. Kemudian juga sifat malu itu disebutkan dalam hadis yang lainnya adalah akhlak yang Allah cintai, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Rasulullah bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, "Inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya engkau memiliki dua akhlak yang Allah mencintainya. Lalu sahabat ini bertanya, "Wa ma huma ya Rasulullah?" Apa kedua akhlak tersebut ya Rasulullah? Al-hilmu wal haya. Al-hilm sifat penyabar, wal haya sifat pemalu. Berarti haya itu salah satu sifat yang Allah cintai, Allah menyukainya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya sifat malu itu akan mengantarkan seseorang ke surga, menjadi salah satu sifat yang akan membawanya ke surga. Rasulullah bersabda, "Al-haya'u minal iman." Sifat malu itu bagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu tempatnya di surga. Wal badha'u minal jafa. Dan sifat badha, keras, kaku, kasar, itu menunjukkan kekerasan, jafa, kaku atau kerasnya seseorang. Wal jafa'u finnar. Dan sifat keras, kaku tadi itu tempatnya di neraka. Sedangkan al-haya dari iman, dan iman tempatnya di surga. Maka seseorang yang selalu menjaga sifat malunya, akhlak malunya, ini akan menjadi salah satu sebab dia dimudahkan jalan menuju surga baginya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan begitu mulianya sifat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan faedah yang kedua dari hadis al-haya'u minal iman. Kata beliau, adapun maksud sifat malu itu bagian dari iman, kata beliau, fa innal mustahi, maka sesungguhnya orang yang pada dirinya ada sifat malu, yuqli'u bihaya'ihi anil ma'asi, dia meninggalkan maksiat dengan sebab adanya rasa malu atau sifat malu pada dirinya. Wa yaqumu bil wajibat, dan dengan sifat malu tersebut, malu bermaksiat dan malu meninggalkan kewajiban, akhirnya dia melakukan berbagai ketaatan. Wa hakadha ta'thirul iman billahi ta'ala, dan itulah bentuk pengaruh iman kepada Allah Ta'ala. Idzam tala'a bil qalb, jika iman penuh di hati, hati seorang dipenuhi oleh keimanan, fa innahu yamna'u sahibahu anil ma'asi, maka sesungguhnya itu akan mencegah orang tersebut dari berbuat maksiat. Wa yahuthu al wajibat, dan akan mendorongnya untuk melakukan berbagai kewajiban. Nah, jadi ketika malu itu ada pada seorang, ada pada imannya penuh dengan diiringi dengan rasa malu, kemudian hatinya dipenuhi oleh keimanan dan rasa malunya, maka ini akan mendorongnya untuk meninggalkan berbagai maksiat dan melakukan berbagai ketaatan. Lalu kata penulis, fasaral haya'u bimanzilatil iman, maka jadilah rasa malu itu bagaikan
bagaikan iman yang ada di hati. Sebagaimana iman juga akan mendorong seorang untuk berbuat yang baik, rasa malu juga demikian akan mendorong, memotivasi seorang untuk berbuat yang baik dan meninggalkan berbagai keburukan. Kemudian pelajaran yang terakhir, kata penulis, al-haya'u la yamna'u fit tafaqquh min at-tafaqquh fid din. Rasa malu itu tidak boleh menjadi penghalang untuk memahami agama. Maksudnya jangan jadi penghalang untuk belajar. Malu ke masjid, aduh malu. Dalam ada ke masjid, malu sama kawan-kawan. Ini tidak bagus seperti ini. Ini sesuatu yang tidak baik. Jangan jadi penghalang rasa malu. Mau belajar, malu. Mau bertanya, malu. Padahal bisa saja seharusnya kalaupun dia tidak berani bertanya, dia titip pertanyaan ke kawan sebelah, tolonglah tanyakan. Atau kalau dia malu menanyakan tentang Ustadz, ada yang bertanya. Padahal tentang diri dia sendiri, misalnya ada seseorang melakukan ini dan ini, bagaimana solusinya? Padahal tentang dirinya sendiri, dia tidak perlu menyebutkan namanya. Tapi kalau malu yang berlebihan, nah ini yang terlarang. Salah satu yang malu yang menyebabkan seseorang tidak mau belajar, tidak mau menimba ilmu syar'i, padahal dia butuh pada ilmu tersebut. Dia tidak mau belajar. Dia butuh memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, misalnya malu, sudah tua masa masih belajar Iqra. Ini tidak dibenarkan. Malu seperti malu yang tercela. Malu yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya, maka ini malu yang tercela. Malu yang terpuji tadi, malu yang menyebabkan seseorang meninggalkan maksiat dan mendorong dia untuk melakukan ketaatan. Sedangkan jika malu tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban, ini malu yang tercela. Kenapa tidak ke masjid? Malu, udah jarang-jarang ke masjid, apa kata orang? Tidak tepat demikian. Diajak belajar tahsin, dah tua ini tidak tepat lagi menyebutkan huruf-huruf, gigi sudah tak ada misalnya. Malu. Padahal tidak demikian. Malu itu ada tempatnya. Sedangkan dalam belajar maka tidak boleh ada rasa malu sehingga menyebabkan menjadi penghalang untuk belajar. Dahulu para sahabat kalau ingin bertanya sesuatu yang dia malu, menyampaikan langsung kepada Rasulullah, titip pertanyaan kepada orang lain. Ali saja malu bertanya, titip ke orang lain. Malu bertanya kepada mertuanya, kepada Rasulullah, dia titip pertanyaan. Ada juga seorang sahabiah yang malu bertanya kepada Rasulullah, dia titip pertanyaan. Tidak mesti harus bertanya langsung. Titip pertanyaan melalui orang lain, tapi tetap belajar. Maka di sini penulis mengatakan, kata beliau, al-haya'u la yamna'u minat tafaqquhi fid din. Rasa malu itu tidak boleh menghalangi dari memahami agama. Wasu'alu amma yajibu su'alu anhu, dan jangan juga menjadi penghalang untuk bertanya tentang sesuatu yang wajib dia bertanya. Al-haya'u alladhi yamna'u sahibahu min inkaril munkar. Dan malu yang menyebabkan pelakunya itu tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya, fa hadza laisa haya'an syar'iyyan. Maka ini bukan sifat malu yang sesuai dengan syariat. Ada seorang dengan alasan malu lalu dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, padahal dia sanggup, dia mampu. Maka kata penulis, ini adalah sifat malu yang tidak sesuai dengan syariat. Wa syu'batun minal iman, dan ini juga bukan sifat malu yang merupakan salah satu cabang dari iman. Karena Rasulullah mengatakan iman itu terdiri dari 70 lebih cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu kata Rasulullah salah satu cabang keimanan. Tapi jika malu yang menyebabkan seorang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, maka ini bukan sifat malu yang merupakan salah satu cabang keimanan. Bahkan ini sifat malu yang tercela.
Kata penulis, wa innama huwa khar wa dhillatun wa muhana. Sesungguhnya sifat malu yang demikian itu adalah menunjukkan lemahnya seseorang dan hinanya seseorang. La yuhmadu alaihi sahibuhu. Pemiliknya tidak dipuji karena sifat malu yang demikian. Malu mau mengajak orang, malu mengajak orang kebaikan, malu. Nanti apalah kata orang. Padahal itu biasanya bisikan syaitan. Nah, janganlah muncul saja bisikan, biarkan aja lah, tidak usah lah, nanti apa kata orang. Nah, kadang-kadang seperti itu muncul rasa malu, dan rasa malu itu lebih cenderung adalah ajakan dari syaitan. Wa na'udzubillah. Baik, sampai di sini materi kajian kita. Beberapa hadis kita baca, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadis-hadis yang sangat pendek tapi memberikan pelajaran yang luar biasa. Akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan disampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Bagi akhwat, silakan ditulis di kertas dan diedarkan ke depan. Akhwat jika ingin bertanya boleh ditulis di kertas dan diedarkan ke depan. Baik, sepertinya tidak ada. Cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.